Tahun 1968, di tengah hutan lebat Vietnam, 6 prajurit elit Amerika menjalankan sebuah misi rahasia. Mereka bergerak diam-diam, hanya ditemani suara jangkrik dan desiran angin malam. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang mengerikan datang menyerang mereka. Pemimpin regu segera meminta evakuasi darurat ke markas. Namun sebelum bantuan datang, salah satu rekannya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu yang sangat besar dari balik pepohonan. Teriakan itu hanya terdengar sebentar, lalu hening. Dalam sekejap, sosok monster raksasa muncul dari kegelapan dan melahapnya hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, 2 peneliti tiba di kamp militer Amerika yang terletak di sebuah desa terpencil. Pemimpin kamp menyambut mereka dengan wajah tegang. Pemimpin itu menjelaskan bahwa warga desa mulai mati satu persatu dengan cara yang tidak wajar. 2 peneliti itu segera melakukan pemeriksaan. Hasilnya mengejutkan, semua warga ternyata meninggal karena terpapar radiasi nuklir. Mereka pun menelusuri sumbernya dan menemukan sebuah truk militer Rusia yang sebelumnya berhasil direbut oleh pasukan Amerika dalam pertempuran terakhir. Begitu diperiksa, alat pendeteksi radiasi menunjukkan angka yang sangat tinggi di dalam truk tersebut. Salah satu peneliti langsung menghubungi Kolonel Jericho, melaporkan bahwa sumber radiasi itu kemungkinan besar berasal dari pihak Rusia. Peneliti itu juga menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan pasukan elit yang hilang beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, pasukan khusus Amerika bernama Vultures yang dipimpin oleh Sersan Baker sedang menjalankan misi penyelamatan. Mereka ditugaskan mengevakuasi prajurit Amerika yang disandera oleh pasukan Vietnam. 5 orang turun langsung ke medan, sementara 2 lainnya mengambil posisi sebagai sniper dari kejauhan. Tembakan pertama menjadi isyarat dimulainya serangan. Mereka bergerak cepat, menembak pasukan musuh yang berjaga, dan meledakkan gubuk tempat persembunyian mereka. Setelah semua musuh dilumpuhkan, Baker menemukan 2 sandera yang masih hidup. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengevakuasi keduanya dan meninggalkan lokasi. Selesai misi, Baker mengajak timnya beristirahat. Namun belum sempat mereka bersantai, seorang pilot datang membawa pesan dari markas. Kolonel Jericho memanggil mereka. Mereka langsung diterbangkan kembali ke markas utama. Begitu tiba, Logan dan Jericho sudah menunggu. Logan memberi perintah baru. Baker dan timnya harus bersiap menjalankan misi penyelidikan. Beberapa hari sebelumnya, kata Logan, ada pasukan elit yang dikirim ke sebuah lokasi misterius, tapi hingga kini mereka belum kembali. Jericho ingin Baker mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pasukan itu. Salah satu anggota tim, Leon, bertanya dengan nada penasaran. Memangnya, apa yang sedang diselidiki oleh pasukan itu? Jericho menatapnya dingin dan menjawab singkat. Itu rahasia. Jericho lalu memerintahkan mereka untuk bersiap, karena malam itu juga mereka akan diterbangkan menuju lokasi yang sama. Predator, top of the food chain, took on yet this side of the sea. By the way, you know, to feed him. Going on out there, right? Assuming we find him. Identify him. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Baker sempat berkomentar pelan bahwa anak buahnya tak akan bisa bekerja maksimal tanpa informasi yang cukup. Namun Jericho tetap menolak memberi penjelasan lebih jauh. Jericho hanya menegaskan bahwa Baker harus memimpin misi ini dan tidak banyak bertanya. Right? Classified. One file. Malam pun tiba. Setelah semua perlengkapan disiapkan, Sersan Baker dan tim Vultures menaiki helikopter dan berangkat menuju hutan misterius yang telah menelan 6 prajurit elit Amerika beberapa hari sebelumnya. Begitu helikopter mendarat, Baker dan timnya langsung turun ke tanah. Angin dari baling-baling masih berputar kencang saat mereka mulai menyebar, memeriksa sekitar.
Meski kesal karena misi dari Kolonel Jericho terasa setengah hati tanpa penjelasan yang jelas, Baker tetap menegaskan pada timnya untuk fokus mencari jejak pasukan elit yang hilang. Mereka menelusuri hutan yang sunyi, hanya terdengar suara ranting patah dan hembusan angin yang membawa aroma tanah lembab. Tak lama, Baker menemukan jejak kaki aneh di tanah berlumpur. Ukurannya luar biasa besar, jauh lebih besar dari manusia. Ellie, salah satu anggotanya, melapor bahwa dia menemukan sehelai bulu berukuran besar, lebih besar dari tangan manusia dewasa. Semua terdiam menatap bulu itu, mencoba menebak makhluk macam apa yang bisa memilikinya. Tak lama, seorang prajurit lain datang membawa sebuah tas lusuh. Baker langsung mengenalinya, itu milik pasukan elit yang mereka cari. Di dalamnya ada peta dan buku catatan yang sudah kotor oleh lumpur. Baker menyerahkan peta itu pada Xavier untuk diperiksa. Setelah beberapa menit meneliti, Xavier menunjuk satu titik yang diberi tanda merah. Di sini tertulis stasiun penelitian keempat. Sepertinya mereka dikirim untuk meneliti tempat itu, katanya. Tanpa ragu, Baker memutuskan untuk menuju ke lokasi yang ditandai itu. Mereka mulai bergerak makin dalam ke jantung hutan, dan suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus membawa suara aneh seperti geraman dari kejauhan. Tiba-tiba, sesuatu yang besar menarik kaki Baker dari bawah semak. Baker terjatuh dan langsung menembak ke arah sumber tarikan itu. Ledakan tembakan menggema di antara pepohonan. Setelah beberapa peluru dilepaskan, genggamannya terlepas. Timnya segera datang membantu. Baker bangkit, nafasnya masih tersengal. Baker meyakinkan yang lain bahwa dirinya baik-baik saja, meski wajahnya tampak pucat. Dalam hati, Baker tahu makhluk itu bukan manusia, tapi dia juga tak tahu apa yang barusan menyerangnya. Baker memutuskan mereka harus cepat sampai di stasiun keempat sebelum matahari terbit. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh. Sementara itu, di sisi lain hutan, sekelompok prajurit Rusia sedang berpatroli bersama seorang prajurit Vietnam bernama Conan. Saat sedang berkeliling, mereka mendengar suara tembakan dari arah lain. Mereka segera bergerak menuju sumber suara dan menemukan peluru yang masih hangat. "Ini peluru Amerika," kata salah satu dari mereka. Tanpa buang waktu, mereka berpencar, menelusuri jejak yang tersisa. Tapi tiba-tiba, teriakan keras memecah keheningan. Salah satu prajurit Rusia diserang oleh sesuatu yang sangat besar. Conan dan prajurit lain berlari mendekat, tapi yang mereka temukan hanya tubuh temannya yang sudah tak bernyawa, perutnya koyak parah. Mereka tidak tahu apa yang menyerangnya, tapi mereka yakin ini pasti ulah pasukan Amerika. Sementara itu, Baker dan timnya tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik tebing. Begitu masuk, mereka membeku melihat pemandangan di depan mata. Mayat-mayat pasukan elit yang mereka cari tergeletak di sana. Tubuh mereka robek, darah sudah kering di dinding batu. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara langkah berat terdengar dari belakang. Kawanan dinosaurus menyerbu dari kegelapan. Tembakan langsung meletus di segala arah. Hutan bergema oleh suara peluru dan raungan makhluk prasejarah itu. Baker dan Leon terpisah dari kelompok saat melarikan diri. Nafas mereka terengah, peluh bercucuran. Dinosaurus masih mengejar di belakang. Langkahnya membuat tanah bergetar. Baker menarik Leon untuk naik ke atas tebing, dan setelah perjuangan panjang, mereka berhasil selamat. Sementara itu, anggota tim lain juga berhasil kabur ke dalam hutan. Tapi saat mereka berlari, suara langkah makhluk besar kembali terdengar. Mereka bersembunyi di balik semak, menahan napas. Dari arah gelap, seekor T-Rex raksasa muncul, tubuhnya menjulang dengan mata tajam yang menyapu sekeliling. T-Rex itu kemudian mengaum keras, membuat burung-burung beterbangan. Kelima prajurit hanya bisa diam, berharap hewan itu tak menyadari keberadaan mereka. Di sisi lain, Baker dan Leon ternyata berada tak jauh dari T-Rex yang sama. Hanya saja makhluk itu sedang tertidur di depan mereka. Leon mulai panik, suara bergetar. "Apa yang harus kita lakukan, Sersan?" Sebelum Baker sempat menjawab, beberapa anak T-Rex muncul dan menatap mereka. Induknya terbangun, mengeluarkan raungan yang membuat daun-daun bergetar. Tanpa pikir panjang, Baker menarik Leon, dan mereka berdua langsung berlari secepat mungkin untuk menghindari kejaran makhluk itu.
Keesokan paginya, Xavier mengumpulkan tim yang tersisa. Xavier memutuskan untuk mencari Baker dan Leon. Namun Ellie menolak, ketakutan masih membayangi wajahnya. Ellie menyarankan agar mereka menghubungi markas dan meminta evakuasi. Sayangnya, Xavier menjelaskan bahwa radio komunikasi dibawa oleh Leon. Tidak ada pilihan lain, akhirnya kelima orang yang tersisa sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun penelitian keempat. Sementara itu, Baker dan Leon masih terus berlari di antara pepohonan, mencoba menghindari kejaran T-Rex yang tak mau menyerah. Dalam kepanikan itu, Baker tiba-tiba teringat sesuatu. Di peta, ada sungai tak jauh dari lokasi mereka. Tanpa berpikir lama, Baker mengeluarkan sebuah bom tangan dari tasnya dan melemparkannya ke arah lain untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Dan sesaat setelah itu, mereka berdua langsung berlari menuju arah sungai. Begitu tiba di ujung tebing, mereka terhenti. Sungai yang dimaksud ternyata berada jauh di bawah sana. Tak ada pilihan lain. Baker menarik Leon dan mereka berdua melompat. Namun T-Rex itu ternyata ikut melompat. Baker dengan cepat berenang menuju tepi sungai sambil menarik Leon yang tak sadarkan diri. Untung saja T-Rex itu berenang ke arah lain, seolah kehilangan jejak mereka. Saat Baker berusaha menarik tubuh Leon ke darat, tiba-tiba seorang wanita muncul dari balik pepohonan. Tanpa bicara banyak, wanita itu membantu Baker mengangkat Leon dan memeriksa keadaannya. Tak lama kemudian, Leon sadar, matanya terbuka perlahan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sofia, seorang ilmuwan asal Rusia. Sofia menawarkan mereka tempat berlindung di laboratorium penelitiannya yang tidak jauh dari situ. Baker awalnya menolak, karena Baker masih ingin mencari anggota timnya yang lain, tapi setelah mendengar raungan T-Rex yang kembali bergema di kejauhan, Baker akhirnya setuju. Sofia memimpin jalan melewati semak dan bebatuan menuju sebuah fasilitas tua, stasiun penelitian keempat, tempat yang selama ini Baker cari. Namun suasana di sana terasa janggal. Tidak ada siapapun, semua ruangan kosong, hanya tersisa peralatan rusak dan noda darah yang menempel di lantai. Baker menatap Sofia dengan curiga. "Kenapa tempat ini sepi sekali?" tanyanya. Sofia terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada berat. Sofia menceritakan bahwa Jenderal Borodin, perwira tinggi militer Rusia, membunuh semua orang yang bekerja di tempat ini, termasuk suaminya sendiri. Saat kejadian itu terjadi, Sofia sedang tidak ada di lokasi. Itulah sebabnya ia masih hidup. Baker yang masih kebingungan lalu bertanya apa alasan Borodin melakukan hal sekejam itu. Sofia menjelaskan bahwa awalnya stasiun ini dibangun untuk melakukan penelitian militer, proyek besar untuk menciptakan portal wormhole, pintu penghubung antar tempat, agar pasukan Rusia bisa berpindah kemana saja di dunia dengan cepat. Namun hasilnya jauh dari harapan. Alih-alih menciptakan portal ruang, mereka justru membuka portal waktu yang terhubung ke masa jutaan tahun lalu. Dari celah itu, makhluk purba seperti dinosaurus masuk ke dunia mereka. Borodin yang takut proyek rahasia itu terbongkar, memilih membantai semua orang di fasilitas ini agar tidak ada yang bisa menceritakan kebenaran. Saat Sofia selesai bercerita, Leon yang sudah pulih mencoba menyalakan radio komunikasi militer yang dibawanya. Suaranya terdengar jelas. "Kolonel Jericho, ini Leon. Kami berhasil selamat. Baker di sini bersama saya." This is Vulture Bravo Russian. Good for it. 6. This is Vulture. Baker segera mengambil alih radio dan melaporkan keadaan sebenarnya, bahwa mereka diserang oleh dinosaurus akibat eksperimen gagal yang dilakukan oleh Jenderal Borodin. Baker juga memberitahu kalau pasukan elit yang mereka cari sudah tewas dimangsa oleh makhluk-makhluk itu. Baker meminta agar Jericho segera mengirim tim evakuasi. Namun Jericho terdengar tidak percaya dan terus menanyakan detailnya. Have brought dinosaurs. Pissed off and Listen to me, Sergeant. Baker memilih memutus sambungan. Baker tahu menjelaskan tentang dinosaurus di tengah perang Vietnam tidak akan mudah dipercaya siapapun. Setelah itu, Baker meminta bantuan Sofia untuk menemukan anggota pasukannya yang lain. Karena Sofia mengenal wilayah ini dengan baik, Sofia tahu daerah mana yang berbahaya dan di mana biasanya dinosaurus berkeliaran.
Saat mereka melintasi sungai, mereka melihat kawanan dinosaurus sedang minum di tepi sungai. Leon langsung siaga dengan senjatanya, tapi Sofia menenangkannya. Tenang saja, mereka tidak berbahaya. Mereka herbivora Baker menatap hewan-hewan itu dengan waspada, lalu menceritakan pada Sofia tentang makhluk buas yang menyerang timnya sebelumnya. Tubuhnya ramping, bergerak cepat, dan menyerang dalam kelompok. Sofia mengangguk pelan. Kalau begitu, yang menyerang kalian pasti Velociraptor, katanya dengan nada serius. Mereka cerdas, lincah, dan selalu berburu dalam kawanan. Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, lari saja, jangan coba melawan. Sementara itu, pasukan Vultures terus berjalan menyusuri padang rumput luas yang diterpa angin sore. Mereka mencari Baker dan Leon yang belum juga kembali. Tiba-tiba suara tembakan memecah udara. Salah satu peluru mengenai kaki Keyes, membuatnya jatuh tersungkur. Prajurit lain segera berlindung di balik batu-batu besar. Dari arah lain, terdengar suara tembakan balasan. Ternyata itu ulah Chonhen dan pasukan Rusia yang sejak semalam mengikuti jejak mereka. Adu tembak pun tak terhindarkan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Baker, Leon, dan Sofia mendengar suara baku tembak dari arah barat. Mereka langsung bergerak cepat mencari sumber suara. Di sisi lain, Ellie melemparkan granat ke arah posisi musuh untuk memecah formasi. Ledakan membuat pasukan Rusia kocar-kacir. Namun dari langit muncul ancaman baru. Seekor dinosaurus terbang dengan sayap lebar mendekat, mengeluarkan suara melengking tajam. Makhluk itu langsung menyerang pasukan Rusia yang masih sibuk menembaki tentara Amerika. Konen, prajurit Vietnam yang bersama pasukan Rusia, langsung kabur ke dalam hutan saat melihat makhluk itu turun. Sementara itu, Xavier yang melihat kesempatan, memerintahkan anak buahnya untuk mundur. "Cepat ke hutan, jangan hadapi mereka di sini," teriaknya. Beberapa dinosaurus lain muncul, menggigit dan mencabik tubuh prajurit Rusia yang tak sempat lari. Dua orang yang tersisa akhirnya berlari menyusul Konen ke dalam hutan, meninggalkan rekan-rekannya yang sudah tak bernyawa. Tak lama kemudian, Baker, Leon, dan Sofia tiba di lokasi. Mereka akhirnya bertemu kembali dengan tim Vultures. Suasana berubah haru, semua lega melihat Baker dan Leon masih hidup. Baker langsung mengambil alih komando, memerintahkan timnya untuk bergerak menuju stasiun penelitian keempat sambil menunggu evakuasi. Namun sebelum mereka sempat pergi jauh, suara langkah berat terdengar mendekat dari arah hutan. Sofia menatap tajam ke arah pepohonan. "Itu raptor," katanya pelan. "Mereka selalu datang berkelompok." Baker segera menginstruksikan semua orang untuk bersiap. Begitu kawanan dinosaurus itu muncul, baku tembak kembali pecah. Peluru menghujani udara, tapi jumlah raptor yang datang seolah tak ada habisnya. Di tengah kekacauan, Case yang masih terluka diseret oleh 2 ekor raptor ke dalam semak. Case berusaha melawan, tapi kondisinya terlalu lemah. Anehnya, raptor-raptor itu tiba-tiba berhenti menyeretnya dan pergi. Case sempat mengira dirinya selamat, sampai seekor raptor berukuran besar muncul dari belakang dan langsung mencabik tubuhnya. Dengan sisa tenaga, Case menusuk mata raptor itu menggunakan pisau, membuat makhluk itu menjerit dan mundur. Tak lama, Baker dan timnya datang, menembaki raptor itu sampai kabur ke dalam hutan. Mereka segera menolong Case yang sudah hampir tak sadarkan diri. "Bawa dia," ujar Baker dengan nada tegas. "Apapun yang terjadi, kita pulangkan Case." Mereka membuat tandu darurat dan mulai berjalan menuju stasiun penelitian. Malam harinya mereka tiba di fasilitas tua itu. Baker menyuruh Xavier memberikan suntikan morfin pada Case agar rasa sakitnya berkurang. Di tengah suasana hening, Sofia mendekati Baker. Wajahnya serius. "Kita harus menghentikan Borodin," katanya pelan. "Dia sedang membangun senjata pemusnah massal di tempat lain. Kalau tidak dihentikan, dunia bisa hancur." Awalnya Baker menolak. Baker hanya ingin membawa anak buahnya pulang hidup-hidup. Tapi Sofia tak menyerah. Sofia bercerita bahwa suaminya dulu adalah ilmuwan nuklir, sementara dirinya ahli paleontologi.
Mereka berdua dipaksa bekerja oleh Borodin untuk proyek ini, kalau menolak, mereka akan dibunuh. Kini Sofia tahu Borodin sudah membangun laboratorium baru tak jauh dari sini dan sedang menyempurnakan senjatanya. Sofia menatap Baker penuh harap. Kalau kita biarkan, semuanya akan berakhir, ujarnya. Particles did not collide. He was working on wormhole, so that's wormhole. Oh, but my husband said. Namun pembicaraan mereka terhenti saat suara raungan keras terdengar dari luar. Sekawanan raptor mulai mengepung bangunan itu. Mereka menerjang dinding dan jendela, berusaha masuk dari segala arah. Baker langsung memberi perintah. Jaga posisi, jangan biarkan mereka masuk. Tapi serangan semakin gila. Beberapa raptor bahkan memanjat dinding dan mencoba masuk lewat atap. Sofia yang panik lalu berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Ada jalur ventilasi di belakang. Dari sana kita bisa menuju dermaga. Ada perahu rusak di sana, tapi mungkin bisa kita perbaiki." Baker ingin membawa Keyes, tapi Keyes tahu kondisinya sudah tak memungkinkan. Dengan suara lemah, ia berkata, "Pergilah, Sersan. Jangan buang nyawa kalian karena aku." Baker menatapnya lama. Baker tahu tak ada cara lain. Akhirnya Baker memimpin yang lain masuk ke lubang ventilasi, meninggalkan Keyes sendirian di ruangan itu. Saat langkah mereka mulai menjauh, kawanan raptor berhasil menerobos masuk. Keyes melihat mereka datang, lalu menatap bom di tangannya. Dengan senyum tipis, Keyes menarik pin dan meledakkan seluruh tempat itu bersama dirinya, menghancurkan laboratorium dan kawanan raptor yang mengepungnya. Keesokan paginya, setelah semalaman memperbaiki perahu yang rusak, Baker dan timnya akhirnya berangkat menyusuri sungai. Kabut tipis masih menggantung di atas air, membuat suasana terasa tenang tapi juga tegang. Tidak ada yang banyak bicara, semuanya masih lelah, dan mungkin juga takut akan apa yang menunggu di depan. Di tengah perjalanan, Baker akhirnya buka suara. Baker menjelaskan rencananya untuk membantu Sofia menghentikan Jenderal Borodin. Suaranya tegas tapi pelan, seolah Baker tahu ini bukan sesuatu yang mudah diterima. Timnya langsung bereaksi. Leon menggeleng pelan, sementara Ellie mendesah panjang. Mereka semua keberatan. Menurut mereka, urusan Borodin bukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya ingin pulang. Urusan semacam itu, biarlah ditangani oleh orang seperti Jericho atau petinggi militer lainnya. Tapi Baker tidak menyerah. Baker menjelaskan kalau Borodin sedang mengembangkan senjata yang sangat berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan dunia jika jatuh ke tangan yang salah. Baker tidak peduli itu tangan Rusia atau Amerika, karena dua-duanya sama berisikonya. "Aku tidak mau senjata ini digunakan oleh siapapun," katanya pelan. Maybe not Jericho. No country, power. Bombs look like Sofia menimpali dengan wajah serius. Sofia menjelaskan bahwa senjata itu disimpan di dalam fasilitas bernama Collider. Masalahnya, Collider itu tidak bisa dihancurkan begitu saja dengan bom. Jika mereka mencoba, ledakannya akan memicu kehancuran besar, bahkan bisa memusnahkan seluruh bumi. Satu-satunya cara adalah mematikan sistemnya terlebih dahulu, baru kemudian menghancurkannya. maybe worse. Pull plug. What if you're wrong? Belum sempat mereka membicarakan lebih lanjut, suara air tiba-tiba pecah. Seekor Spinosaurus raksasa muncul dari sungai, langsung mengincar perahu mereka. Hewan itu hampir saja mencaplok Sofia. Leon dan Ellie dengan cepat menembaki makhluk itu, sementara Baker mencoba mengendalikan perahu yang oleng. Setelah beberapa tembakan tepat sasaran, Spinosaurus itu akhirnya mundur dan menghilang ke balik pepohonan. Shut it down. It's okay, stand down. You told me to Sofia tampak kesakitan, tangannya berdarah karena sempat tergores kuku binatang itu. Baker buru-buru memberikan alkohol untuk membersihkan lukanya. Di sela-sela rasa sakit, Sofia berkata, lirih kalau kawanan dinosaurus mungkin sudah tersebar jauh, bahkan bisa mencapai wilayah Kamboja. Jika itu benar, maka cepat atau lambat dunia manusia akan kembali dikuasai makhluk purba. face my past. It's also the American. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan tepian sungai dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lewat darat. Hutan di depan mereka terasa sunyi, tapi udara di sana membawa aroma kematian. Dan benar saja, tak lama setelah berjalan, mereka menemukan beberapa mayat prajurit berseragam Rusia tergeletak di tanah. Luka-lukanya tampak segar, dan tanda-tandanya jelas menunjukkan satu hal raptor. Benar saja, suara langkah cepat dan raungan rendah mulai terdengar dari balik semak. Sekelompok raptor muncul, menyerang mereka tanpa ampun. Baker dan yang lain menembak ke segala arah, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Logan berinisiatif memancing kawanan raptor menjauh.
Ia berlari sekuat tenaga, membalikkan tubuhnya sesekali untuk menembak. Tapi raptor-raptor itu terlalu cepat. Jeritan Logan menggema di antara pepohonan, lalu sunyi kembali. Menjelang malam, Baker dan yang tersisa akhirnya tiba di kamp penelitian baru milik Borodin. Tempat itu tampak dijaga ketat, tapi dari kejauhan mereka bisa melihat pancaran cahaya aneh keluar dari dalam bangunan utama. Sebelum melangkah lebih jauh, Baker menghubungi Jericho lewat radio. Baker memberikan koordinat lokasi evakuasi dan mengatakan niatnya untuk menghancurkan markas baru Borodin. Di ujung sambungan, suara Jericho langsung meninggi. Jericho melarang keras Baker mendekat, apalagi menghancurkan fasilitas itu. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan di sana bisa sangat berharga bagi Amerika. Baker terdiam beberapa detik, lalu dengan tenang menutup radio tanpa sepatah kata pun. Baker tahu Jericho dan pihak atas pasti punya agenda sendiri. Bagi mereka, teknologi itu berarti kekuasaan. Tapi bagi Baker, itu hanyalah bencana yang menunggu waktu. I need a escort. Tanpa menoleh ke belakang, ia memandang Sofia dan Leon. "Kita lanjut," katanya pelan. Sementara itu, Baker mulai menyusun rencana untuk menghancurkan markas penelitian milik Borodin. Baker tahu misi ini bukan hal yang mudah. Rencana dibagi dua, Ellie dan Xavier bertugas memasang bom di bagian luar markas. Sementara Baker bersama Sofia akan masuk ke dalam untuk mematikan mesin collider sebelum semuanya diledakkan. Di sisi lain, Conan dan dua prajurit Rusia yang sebelumnya sempat menyerang Baker akhirnya tiba di markas Borodin. Saat mereka masuk, Borodin terlihat tenang seperti biasa, seolah semua kekacauan yang Borodin ciptakan bukan apa-apa. Borodin memberi izin kepada Conan untuk pergi, katanya tugasnya sudah selesai. Tapi Conan jelas tidak senang. Conan menatap sekeliling dengan marah. Tempat kelahirannya kini berubah jadi kebun binatang penuh dinosaurus buas karena ulah Borodin. Dua prajurit Rusia yang bersamanya juga tidak tahan. Mereka menuntut Borodin menghentikan kegilaan ini. Tapi alih-alih mendengarkan, Borodin malah memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan mereka ke penjara. Beast. Nothing can survive. Saat dua prajurit itu dibawa ke dalam sel, tiba-tiba Baker dan Sofia muncul. Mereka datang tepat waktu dan langsung melumpuhkan penjaga yang mengawal. Setelah tahu bahwa kedua prajurit itu juga menentang Borodin, Baker mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan tempat ini. I'm the one that helped Borodin. Do you want to join us? Sementara itu di luar, Miller dan Ellie dengan hati-hati memasang bom di beberapa titik strategis. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang penjaga melapor ke Borodin bahwa mereka menemukan seekor anak T-Rex mati di depan gerbang markas. Belum sempat mereka mencari tahu, suara raungan keras mengguncang udara. Dari arah hutan, seekor induk T-Rex muncul, marah melihat anaknya terbunuh. Hewan raksasa itu langsung mengamuk, menghancurkan pagar, menumbangkan menara pengawas, dan menginjak kendaraan lapis baja. Tak lama kemudian, satu induk T-Rex lain ikut datang. Dua monster purba itu membuat seluruh markas kacau balau. Borodin panik. Borodin segera lari masuk ke dalam bangunan utama. Melihat kesempatan itu, Baker mengajak yang lain mengikuti dari belakang. Mereka harus menembus amukan dua T-Rex yang saling mengamuk di halaman. Butuh perjuangan keras, tapi akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Di sisi lain markas, Miller yang sedang memasang bom tiba-tiba diserang oleh Conan. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah-tengah kekacauan. Tank-tank meledak, api berkobar di mana-mana, dan raungan T-Rex makin memekakkan telinga. Terpojok dan terluka parah, Miller akhirnya menekan pemicu bom. Ledakan besar mengguncang markas, menghancurkan sebagian besar area luar. Sementara itu, di dalam markas utama, Baker, Sofia, dan dua prajurit Rusia masuk ke ruang collider. Para ilmuwan di sana langsung berhamburan keluar begitu melihat mereka. Sofia segera bergegas menuju panel utama untuk mematikan mesin raksasa itu. Di luar, helikopter milik Jericho dan pasukannya akhirnya tiba. Jericho mencoba menghubungi Baker lewat radio, tapi tidak ada jawaban. All this fucking work for nothing. Di dalam, Ellie dan Xavier berhasil menyusul Baker, tapi wajah mereka muram. Mereka membawa kabar buruk, Miller tewas dalam ledakan. Tiba-tiba Borodin muncul, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa putus asa. Tanpa pikir panjang, Sofia menembaknya. Pelurunya mengenai Borodin hingga terjatuh. Namun saat Sofia hendak menembak lagi, tangannya bergetar. Sofia menahan diri. Meskipun ia ingin membalaskan dendam atas kematian suaminya, Sofia tahu membunuh Borodin tidak akan mengubah apapun.
Sofia menenangkan diri, lalu kembali fokus pada mesin collider. Sofia berhasil mematikannya. Namun tak lama setelah itu, listrik di seluruh markas padam. Saat lampu kembali menyala, Borodin sudah menghilang. Leon datang berlar dan memberitahu kalau kawanan Raptor dalam jumlah besar sedang menyerang markas. Baker segera memberi perintah untuk memasang bom terakhir dan mencari jalan keluar. Sofia lalu memimpin mereka menuju jalur pelarian yang hanya Sofia ketahui. Namun di sisi lain, Borodin yang bersembunyi justru mencoba mengaktifkan collider kembali. Sebelum sempat menyentuh panel kontrol, seekor raptor besar muncul dari kegelapan dan langsung menerkamnya. Sofia dan yang lain berlari sekuat tenaga menghindari kejaran para raptor. Di tengah pelarian, Ellie tertangkap dan dicabik tanpa sempat diselamatkan. Baker berhenti sesaat, menatap ke arah teman-temannya yang berlari. Baker tahu seseorang harus menahan kawanan itu. Dengan tekad bulat, Baker menyuruh yang lain terus maju, sementara Baker mengalihkan perhatian para raptor. Di luar, Sofia, Leon, dan 2 prajurit Rusia akhirnya berhasil mencapai helikopter Jericho. Begitu mereka naik, kawanan raptor langsung datang menyerbu. Jericho dan pasukannya menembak ke segala arah, mencoba menahan gelombang makhluk buas itu. Namun serangan tak berhenti sampai di situ, dinosaurus predator lain juga ikut datang, membuat situasi semakin kacau. Sementara itu di dalam markas, Baker yang terkepung melihat ke arah panel detonator. Baker menatap sekeliling, ruangan itu sudah penuh reruntuhan dan darah. Dengan sisa tenaga terakhir, Baker menekan tombol pemicu. Ledakan besar mengguncang seluruh markas hingga hancur berkeping-keping. Dari udara, helikopter Jericho terlihat menjauh cepat sesaat sebelum api besar membumbung tinggi ke langit. Yes, you got some explaining to do. To end with the destruction of that. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka tiba di markas militer, suasana terasa berat. Semua diam, hanya suara angin yang terdengar. Dari kejauhan, kawanan dinosaurus terlihat bergerak di cakrawala, seolah menandakan satu hal, pertempuran antara manusia dan para predator purba baru saja dimulai.